cari mobil lain aja. Kalau dimasukin ke mobil patroli itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul adanya pada waktu tahun 2016 itu saya rutin jam 8 atau jam setengah 9 itu datang ke Polsek Talun. Karena kenapa saya datang ke Polsek Talun? Karena wilayah saya itu di Desa Kecomberan itu tahun 2016 itu lagi rawan-rawannya begal atau geng motor yang bertawuran. 8 malam pagi. Malam jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya orang pulang kerja itu ada pembegalan, ada penjamretan. Kalau pagi jam 2, jam 3, jam 4 itu ibu-ibu orang ke pasar yang dijamret atau yang dibegal. Kembali lagi ke awal, jam 9, jam 21 ya, jam 21 saya patroli ke wilayah kami, PO Pertalun itu belum ada kejadian. Saya kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol waktu itu kalau nggak salah ngobrol sama Bapak Kapolsek sendiri. Posisi di luar, nggak di dalam polsek, di bawah bendera di depan Polsek Talun, tapi di dalam. Menunjukkan pukul 10 lewat berapa nggak tahu, tapi jam 10 lewat. Ada pengguna jalan melaporkan bahwa Pak, di jalan tol ada kecelakaan. Saya tidak tanya langsung muncullah ke lokasi kejadian dekat jalan tol Pioker itu. Ternyata betul di situ sudah ada kurang lebih 10 orang berkerumun di dekat TKP kecelakaan itu. Saya dekat ke situ, naruh motor di pinggir. Setelah itu saya menanyakan, Pak ini kenapa? Enggak tahu Pak, tahu-tahu udah ada 2 korban tergeletak di jalan itu. Pertama yang saya tolong itu adalah yang laki, karena saya nggak tahu itu namanya siapa, saya itu belum tahu. Jadi aku bilang, Dek, itu nggak ada jawaban. Posisi laki itu berdekatan dengan pembatas jalan. Kalau dari kota itu sebelah sana itu wilayah Kepompongan, kalau yang sebelah kiri itu wilayah kami, Desa Kecomberan sendiri. Setelah saya tanyakan tuh, jadi itu nggak ada jawaban. Si korban lagi tuh saya balik rumah, kalau orang Jawa itu rumah, ya. Itu pun juga nggak bergerak. Karena nggak jauh dari korban laki itu ada korban perempuan dan merintih, aduh, tolong, tolong. Masih. Dan saya fokus ke perempuan. Saya tanya, Dek, kenapa? Nggak ada jawabannya ya, aduh, tolong. Nah, nggak lama itu Polsek Talun 2 orang yang itu yang bernama Pak Suja dan Pak Haji apa ya? Pak Haji lah ya, anggota Polsek Talun itu datang dengan menggunakan mobil patroli polisi, ya. Datang. Nah, kenapa dong? Nggak tahu Pak, tahu udah Pak Haji Supardi, ya, 2 orang anggota polisi. Jadi untuk klarifikasi lagi ini, untuk mengenai Pak Susno, ya, mengenai Pak Susno yang membicarakan bahwa saya datang dengan polisi itu tidak, ya. Saya datang duluan, ya. Saya datang duluan. Mas Susno Haji maksudnya ya? Iya. Saya datang duluan, bukan bareng dengan anggota polisi 2 orang itu. Ya. Setelah polisi datang, saya tanya, Pak, mobil rangernya kemana? Aduh Pak Mandor, mobil rangernya lagi operasi di Polsek Meru, di Sumber. Aduh, gimana? Apa
cari mobil lain aja. Kalau dimasukin ke mobil patroli itu nggak mungkin. Nah, nggak lama mobil Ranger itu datang. Yang dinaikkan dulu itu korban itu yang laki-laki dulu, dinaikkan ke mobil Ranger. Yang seterusnya terus yang dinaikin korban perempuan itu pun masih hidup. Dan untuk klarifikasi kembali sebelum korban itu dinaikkan, waktu itu si korban perempuan itu pakai rok, ya rok itu sebatas lutut, ya rok apa saya tidak tahu, tapi kalau nggak salah waktu itu warnanya hitam, warna hitam, ya. Dan yang saya lihat dengan Pak Haji Supardi, karena di situ tuh jam 10 lewat itu tuh banyak pengguna jalan yang dari kabupaten kerja di kota itu waktunya pulang, ya itu pun banyak juga pengen lihat apakah itu saudara atau kenal barangkali, ya itu celananya si korban itu tidak sesuai kalau kita pakai semestinya, ya. Dan waktu itu saya datang ke situ tuh jaketnya emang udah ada di sampingnya dia, udah tertutup ke korban. Karena korban itu merintih, kakinya bergerak terus, dan tangannya merintih bergerak terus. Jaket itu saya betulin lagi, saya tutupin kembali, dan roknya itu saya kembalikan, saya tutupin lagi biar mohon maaf malahnya biar gak terlihat, gitu. Dan kembali lagi dan terima kasih ke mobil Ranger datang. Pertama lagi yang saya naikkan, kedua kali perempuan yang saya naikkan itu adalah mobil Ranger, ya, bukan mobil patroli, ya, karena ada dua mobil polisi yang datang. Yang terakhir mobil Ranger polisi. Setelah itu dua korban itu dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, ya, dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, dan di sananya saya sendiri juga tidak masuk karena posisi waktu itu hujan, enggak deras tapi orang Jawa bilang kerap, tapi saya basah kuyup juga waktu itu. Dan itulah yang saya tolong saya katakan di mass media ini yang sebenarnya. Dan saya setelah memberikan kesaksian perempuan itu, banyaklah saksi-saksi yang muncul berbeda, bertentangan dengan saya, ya. Tapi saya nggak ciut, nggak takut, dan apa yang saya tolong 2016 itu apa adanya, tidak ada kepentingan, tidak ada untungnya. Karena saya 2013 sampai sekarang ini menjabat mandor polisi desa atau Kasipem, jabatan sekarang, ya, Kasipem itu banyak sekali nggak terhitung menolongin masalah kecelakaan laka lantas. Tapi sekarang informasi ini korban kecelakaan yang di wilayah saya itu informasi pembunuhan apa kecelakaan itu bikin keder. Tapi menurut saya pribadi, posisi di jalan tol di Overtalun itu posisinya nanjak, beda kayak jalan latar atau turun. Apakah segitu parahnya kalau itu dibilang kecelakaan laka lantas? Ya, emang betul di tiang dari ujung ketemu ujung itu ada 8 tiang, tapi dari ujung ketemu jembatan yang tengah itu cuma ada 4. Dari bawah 1, 2, 3, disitulah kedua korban. Emang di situ betul ada tiang yang bautnya bengkok, apa itu asumsi pihak sana itu nabrak di situ,
atau gimana saya tidak tahu, tapi sepengetahuan saya emang betul adanya dulu itu di trotoar itu, di pembatas jalan itu ada garisan. Apakah karena itu kena step motor atau apa, saya sendiri juga tahu. Tapi inisiatif saya yang udah pernah saya tolong kurang lebih 8 atau 50-an orang yang saya tolong, sedikit banyak saya tahu lah itu kecelakaan atau apa, saya tahu. Tapi saya pribadi untuk menjelaskan ini, kedua korban ini bukanlah kecelakaan. Pasti ada yang membunuhnya atau yang apa, berita-berita kayak gini kan udah tahu semua, dan pelakunya juga belum tahu siapanya. Tapi mohon ini pasti bukan kecelakaan gitu.